Halo teman-teman, perkenalkan aku Windy Aulia Aprilianti, mahasiswa bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara mengatur waktu belajar yang efektif. Video ini akan memberikan beberapa informasi mengenai bagaimana sih tips and trik mengatur waktu belajar, khususnya kita yang sekarang lagi belajar di rumah saja akibat terdampaknya pandemi COVID-19. Saat-saat pandemi seperti sekarang ini, bukan hanya orang tua yang melakukan pekerjaan dari rumah, tapi dari siswa hingga mahasiswa juga ikut belajar dari rumah. Tentunya dengan metode belajar di rumah, karena pandemi ini, kita memerlukan cara belajar online yang efektif dan juga efisien. Karena tidak menutup kemungkinan, setiap orang di saat seperti ini, jika sudah di rumah, akan menjadi kaum rebahan. Di antara kalian, siapa nih yang sering menghabiskan waktu untuk bermain daripada belajar? Bermain memang mengasyikkan, jadi wajar sih kalau kalian lebih suka bermain daripada belajar. Eits, tapi jangan lupa, belajar adalah kewajiban yang harus kalian lakukan. Jika memilih waktu belajar yang efektif, kamu akan lebih mudah menemukan cara membagi waktu belajar dan bermain, tanpa harus ketinggalan materi pelajaran di sekolah. Bagaimana sih caranya? Yuk, tonton terus videonya ya! Beberapa cara mengatur waktu belajar yang efektif yang bisa kamu terapkan. Menyusun agenda harian membuat kamu lebih mudah menentukan kapan kamu harus belajar dan kapan kamu bisa bermain. Jangan lupa, agar lebih seimbang, kamu juga bisa memasukkan jadwal berkumpul bersama keluarga, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas harianmu di rumah. Membuat target belajar menjadi salah satu strategi belajar yang tepat, yang memudahkan kamu lebih fokus mendalami materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Ada 2 cara nih yang bisa kamu terapkan dalam membuat target belajar. Yang pertama, kamu bisa membuat gambaran umum tentang materi pelajaran yang ingin kamu kuasai, yaitu dengan cara kamu bisa melihat daftar isi buku pelajaran untuk menentukan materi-materi pelajaran apa saja sih yang harus kamu pelajari dan pahami dalam seminggu. Kedua, buatlah pemetaan tentang pemahaman konsep materi pelajaran. Cara ini akan memudahkan untuk mengukur pemahamanmu terhadap konsep materi pelajaran yang ingin kamu pelajari. Menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar yang efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan membuatmu mudah lelah dan stres. Untuk menghindarinya, bersantai sejenak sembari mendengarkan musik atau mengerjakan hal yang kamu sukai. Setelah kamu menyusun target belajar, kamu bisa mencari metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Contoh metode belajar yang bisa kamu coba adalah metode belajar Pomodoro dan mind mapping. Cara mengatur waktu belajar efektif selanjutnya adalah menyelesaikan tugas sekolah lebih awal. Hal ini bisa kamu lakukan selama belajar di rumah atau ketika kamu mulai bisa belajar tatap muka di sekolahmu nanti. Jika menyelesaikan tugas sekolah lebih awal, kamu bisa memiliki waktu bermain dan beristirahat tanpa terganggu tugas sekolah yang belum kamu kerjakan. Sebelum mengerjakan tugas sekolah, ada baiknya kamu menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak, sekitar sejam, agar kondisi tubuh dan pikiran kamu kembali fokus mengerjakan tugas sekolah. Disiplin dan konsisten merupakan strategi belajar tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Pastikan diri kamu bisa terus disiplin dan konsisten mematuhi agenda harian yang sudah kamu susun. Bila sudah terbiasa disiplin dan konsisten, kamu juga tidak akan menganggap kegiatan belajar dan mengerjakan tugas sekolah sebagai beban. Setelah cara-cara sebelumnya sudah kamu terapkan, hal terakhir yang perlu kamu lakukan
adalah mengevaluasi cara membuat jadwal belajar sehari-hari dan target belajarmu dalam seminggu. Kamu harus mengecek apakah cara yang membuat jadwal belajarmu sudah efisien, apakah kamu telah melaksanakan agenda harian yang kamu buat dengan baik, dan target belajarmu sudah tercapai. Halo teman-teman, semoga informasi dalam video ini bermanfaat ya.